Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Asy-Syifa yang Lukman hormati. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini sama-sama kita sudah meniatkan diri untuk menargetkan menghatamkan Al-Quran. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal Ramadan ini, mumpung baru kita mulai gitu, barangkali ada atau beberapa tips yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menghatamkan Al-Quran Al-Karim. Lukman mengambil 3 tips saja gitu yang saat ini bisa kita kerjakan. Jadi sekali lagi ingin Lukman sampaikan bahwa grup ini bukan grup untuk belajar Al-Quran, walaupun nanti di dalamnya di beberapa kesempatan barangkali bisa Lukman sampaikan terkait dengan cara-cara membaca Al-Quran atau hukum-hukum tajwid tertentu yang bisa kita sama-sama pelajari gitu. Tapi intinya adalah dengan grup ini kita sama-sama memonitoring supaya bacaan Al-Quran kita terus terjaga, supaya sama-sama kita termotivasi untuk menghatamkan Al-Quran Al-Karim gitu. Oleh karenanya yang kita kedepankan adalah semangat untuk saling menjaga walaupun tidak bisa berkumpul, tetapi sebenarnya kita punya kesempatan untuk bisa saling menyemangati, untuk bisa saling menasehati, untuk bisa saling mengabarkan gitu tentang posisi dan bacaan kita yang ada saat ini gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana semangatnya orang lain. Nah, kalau kita lihat semangat orang kan biasanya kita jadi semangat juga gitu. Baik, tips yang pertama untuk bisa menghatamkan Al-Quran adalah sebagaimana yang sudah kita sering dengar bahwa setiap sholat wajib sebelum dan setelahnya kita membaca 2 halaman. Itu bisa membuat kita menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam 1 hari. Jadi kita menargetkan bahwa sebelum subuh 2 halaman, setelah subuh 2 halaman, terus sebelum zuhur 2 halaman, setelah zuhur 2 halaman, kemudian setelah asar atau sebelum asar 2 halaman, setelah asar 2 halaman, dan seterusnya, sehingga kita bisa mengontrol bacaan kita gitu untuk sama-sama bisa kita selesaikan bacaan Al-Qur'annya. Nah, setelah membaca, Bapak dan Ibu bisa langsung menyetorkan atau menuliskan halaman laporan yang ada di dalam link laporan yang sudah Lukman share di grup. Atau nanti sekalian, misalkan dalam 1 hari 1 kali aja, silahkan saja. Yang paling nyaman buat Bapak Ibu untuk melaporkan bacaan gitu. Jadi kali ini kita tidak melihat apakah bacaannya betul atau tidak gitu, tetapi yang kita harapkan adalah kita bisa menghatamkan Al-Quran Al-Karim. Kemudian metode yang kedua, bisa juga kita menggunakan saran dari Ustadz Adi Hidayat gitu. Itu juga sama gitu, metodenya adalah sebelum dan setelah sholat fardu dibaca per 14 ayat. Jadi kita membaca per 14 ayat apa yang ada di dalam Al-Quran gitu. Kalau lagi bacaannya panjang ya mungkin akan panjang, tapi kalau ayatnya pendek ya mungkin cepat kita selesainya. Sehingga kita bisa melihat gitu mana yang bisa kita baca dulu gitu. Yang ketiga adalah metode yang pernah Lukman sendiri pelajari gitu, yaitu metode tes namanya. Metode tes itu maksudnya metode yang membagi tilawah Al-Quran dengan waktu. Jadi bukan dengan halamannya tapi dengan waktu. Maksudnya kalau
teori dasarnya itu setiap 2 jam dari mulai kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu kita meluangkan waktu sekitar 10 menit bacaan Al-Quran. Tapi pada kenyataannya memang buat Lukman sendiri agak berat per 2 jam karena aktivitas yang tidak memungkinkan. Makanya waktunya tetap digunakan atau dibuat selama 8 kali, tetapi waktu bacaannya itu bisa fleksibel. Misalkan yang sebelum subuh atau setelah sahur baca 5 menit gitu. Tapi setelah subuh baca sampai 15 menit atau 20 menit gitu. Dan seterusnya sampai dengan 8 kali gitu. Jadi kita nggak kerasa setiap setiap hari kita baca itu 8 kali gitu dengan waktu yang singkat-singkat. Dengan demikian saja maka insya Allah kita bisa mengkhatamkan sebanyak 2 kali gitu. Makanya ini waktunya silahkan diatur tergantung kita. Dalam satu hari ini kira-kira ada yang bisa barangkali 5 kali, ada yang barangkali bisa 6 kali, ada yang barangkali bisa 7 kali, atau Lukman sendiri membuat waktu untuk membaca itu 8 kali gitu. Yang singkat-singkat tapi tetap bisa terbaca dengan sempurna gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu barangkali tips yang bisa kita lakukan untuk sama-sama membaca Al-Quran Al-Karim sehingga kita bisa menghatamkan satu khataman minimal di bulan Ramadan kali ini gitu. Nah, untuk pengisian gitu, sebagaimana yang sudah disampaikan, kalau misalkan menggunakan Al-Quran versi Indonesia berarti itu sama dengan 485 halaman. Tapi kalau menggunakan versi Madinah maka itu bisa 604 halaman. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang menggunakan Android sebagai pegangan hafalannya atau bacaannya, itu juga nggak masalah. Tinggal diisi aja surat dan ayatnya, nanti halamannya dinolkan gitu. Nanti Lukman hitung selama bacaan sudah seberapa banyak gitu. Terakhir, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita senantiasa berta'ammul Al-Qur'an, dan ini adalah kesungguhan kita, dan mudah-mudahan dimurnikan niat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk barangkali menyempurnakan aktivitas kita, Lukman undang nanti tanggal hari Ahad pagi ya, kita ngaji sama-sama. Tentunya pasti harus mengindahkan social distancing gitu ya, untuk memastikan kita tidak menjaga kesehatan lah gitu ya. Tetapi informasi yang masih kurang jelas bisa ditanyakan nanti pada pertemuan di Ahad pagi, insyaallah di Masjid Asy-Syifa yang kita cintai. Demikian, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.